Oke, selamat pagi ya. Mohon maaf terlambat 15 menit. Pada pagi hari ini kita ada 2 agenda ya. Pada agenda yang pertama adalah pembacaan modul, pada agenda yang kedua nanti ada kuliah. Ya, untuk mempersingkat waktu, silakan Dr. Dini untuk mempresentasikan modul rinologi dengan judul infeksi jaringan penunjang hidung dan septum. Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi kepada Dokter Ana, Dokter Ice, dan teman-teman residen sekalian. Saya akan mempresentasikan modul yang berjudul infeksi jaringan penunjang hidung dan septum, terutama abses septum. Dokter, ini PR yang sebelumnya untuk menjelaskan bagaimana patofisiologi. Di sini saya akan menjelaskan sinus cavernosus ini merupakan ruang-ruang vena dengan arteri karotis interna dan beberapa saraf kranial yang melewati bagian tersebut. Sinus cavernosus ini merupakan Dokter Dini, Bu Dini, untuk PR-nya dibacakan aja PR-nya apa, tapi nanti dipresentasikannya setelah pembacaan modulnya. Oke, baik dokter. Itu dok. Berarti langsung masuk ke tujuan ya dok. Untuk tujuan menguasai definisi infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum, serta mengetahui berbagai jenis infeksi jaringan penunjang hidung. Terampil melakukan dan menginterpretasi hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik penderita infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum, mampu menetapkan diagnosis klinik infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum, memutuskan pemeriksaan penunjang laboratorium yang diperlukan dan menginterpretasi hasilnya, mampu melakukan tindakan biopsi, mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti tomografi komputer dan pemeriksaan imunologi, mampu memberikan pengobatan dan rencana penatalaksanaan sesuai jenis infeksi, dan mampu memberikan edukasi kepada penderita tentang infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum, baik preoperasi maupun pasca operasi. Sebelumnya untuk anatomi dari septum membagi kafum nasi menjadi 2 ruang, yaitu kanan dan kiri. Kemudian septum nasi dibentuk oleh tulang dan tulang rawan dan dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periosteum pada bagian tulang, sedangkan di luarnya dilapisi oleh mukosa hidung. Kemudian bagian tulang rawan yaitu cartilago septum nasi dan columella, atau yang disebut juga dengan pada septum nasi, cartilago septum nasi disebut juga lamina quadrangularis. Kemudian bagian tulang septum nasi terdiri dari lamina perpendicularis os ethmoid, premaxillaris, dan vomer, yang merupakan perluasan dari rostrum sphenoid. Kemudian dari vaskularisasinya, bagian dari antero superior septum nasi dan dinding lateral memperoleh perdarahan dari arteri ethmoidalis anterior dan arteri ethmoidalis posterior. Sedangkan bagian postero inferior septum nasi memperoleh dari arteri sphenopalatina dan arteri maxillaris interna. Kemudian untuk kafum nasi, bagian posterior disuplai oleh arteri sphenopalatina, arteri palatina descendens, dan kontribusi kecil dari arteri ethmoidalis posterior. Kemudian ini merupakan area berbahaya pada vestibulum, yaitu ada plexus Kielselbach, yang ini merupakan anastomosis dari 3 arteri terminal, yaitu arteri sphenopalatina, arteri ethmoid anterior, dan arteri labialis superior, dan arteri palatina mayor. Kemudian untuk persarafan, bagian antero superior hidung bagian dalam dipersarafi oleh nervus ethmoidalis anterior dan posterior. Kemudian cabang dari nervus maxillaris dan ganglion pterygopalatina mempersarafi bagian posterior dan sensasi pada bagian antero inferior septum nasi dan dinding lateral. Kemudian abses septum nasi itu sendiri merupakan kumpulan pus dalam satu ruang antara septum nasi, baik komponen tulang dan atau kartilago dan mukoperikondrium dan atau mukoperiosteum. Dengan etiopathogenesis klasifikasi menurut Beck dibagi menjadi primer, sekunder, dan spontan. Untuk yang primer jika disebabkan oleh trauma hidung, untuk yang sekunder jika disebabkan oleh akibat infeksi gigi atau sinonasal, untuk yang spontan jika penyebab dasar tidak dapat diidentifikasi.
Kemudian dari gambaran klinis, didapatkan obstruksi nasi yang progresif bilateral, nyeri progresif pada dorsum nasi, dan nyeri progresif pada dorsum nasi atau dalam kafum nasi. Kemudian bisa didapatkan demam, sekret mukopurulen, nyeri kepala, malese, epistaksis, udem, dan hiperemis, disertai nyeri tekan nasus externus. Kemudian untuk etiopatogen pulmoner itu biasanya karena trauma nasi, bedah sinus endoskopik, SR, septoplasi, septorinoplasti. Kuman yang biasanya ditemukan itu adalah Staphylococcus sebesar 70%, bisa juga disebabkan oleh Haemophilus influenza dan Streptococcus. Untuk infeksi bisa terjadi langsung limfogen maupun hematogen. Untuk infeksi sinonasal bisa disebabkan karena sinusitis, vestibulitis, furunkulosis, atau infeksi gigi bagian incisivus. Kemudian untuk lain-lain bisa terjadi pada penderita imunokompromat dan imunokompeten. Untuk epidemiologi jarang terjadi. Untuk pada kasus di Amerika, dia kurang lebih 3 kasus dalam 10 tahun. Di Toronto kurang lebih 43 kasus dalam 8 tahun, dan di Massachusetts kurang lebih 16 kasus dalam 10 tahun. 0,8 sampai 1,6% biasanya didahului oleh hematom septum yang kemudian menjadi abses septum. Jenis kuman Staphylococcus aureus yang biasanya sering terjadi yaitu 70%, influenza, dan Streptococcus. Usia yang paling sering terkena kurang dari 15 tahun, diikuti usia 16 sampai 31 tahun, paling jarang pada usia lanjut, laki-laki lebih sering dibandingkan perempuan. Kemudian untuk diagnosa abses septum dilihat dari anamnesa, kemudian dari pemeriksaan fisik, kita lihat dari hidung luar dan dalam, dan pemeriksaan rinoskopi anterior atau endoskopi, didapatkan adanya edema septum berat, kemerahan dan fluktuatif anterior dan terjadi bilateral. Untuk penunjang dapat dilakukan MRI scan SPN dengan kontras aksial dan koronal. Jika penyebab tidak jelas, bisa disebabkan karena infeksi sinus atau gigi, dan kita juga bisa dapat mencari komplikasi seperti adanya trombosis sinus cavernosus, abses otak, atau orbita. Dengan diagnosis banding hematoma septum, septum deviasi, furunkulosis, dan vestibulitis. Biasanya abses septum nasi ini didahului oleh hematoma septum yang 0,8 sampai 1,6% akan terbentuk abses, sehingga hematoma septum ini mengganggu perfusi kartilago dan dapat terjadi pressure necrosis. Kemudian selama 3 hari dapat terjadi infeksi di bagian tersebut sehingga terjadi media pertumbuhan kuman. Kemudian setelah terbentuk infeksi, setelah 3 hari terjadinya hematoma septum, dapat terjadi abses sehingga terjadi nekrosis karena produksi dari kolagenase. Kemudian komplikasi untuk akut biasanya saat abses septum terjadi. Untuk late onset biasanya dalam sebulan pasca abses septum terjadi, dan kelompok komplikasi lokal, sistemik, dan kranial. Untuk lokal bisa terjadi komplikasinya septum deviasi, saddle nose, nasal valve collapse, sinusitis, selulitis atau abses wajah, dan vestibulitis. Untuk yang sistemik itu bisa terjadi bakteremia dan sepsis, orbital bisa terjadi selulitis orbita, abses subperiosteal, dan abses orbita. Untuk yang kranial bisa terjadi trombosis sinus cavernosus, abses epidura, meningitis, dan abses intrakranial. Kemudian dari penata laksanaan abses septum dilakukan rawat inap untuk pemberian antibiotik broad spectrum, silin asam clavulanat, penicillin, cloxacillin, dan cefurexim, dan dilakukan pemberian obat-obatan simptomatis, kemudian dilanjutkan sesuai kultur. Setelah itu dilakukan insisi drainase. Prosedur drainase abses septum yaitu pertama posisi yang dalam GA, kemudian disinfeksi alkohol 70% daerah hidung dan sekitarnya, kemudian sempit dengan steril, kemudian dikongesti kafum nasi dengan kapas yang dibasahi dengan oksimetazolin 0,5%, kemudian dilakukan pemeriksaan kultur dan sensitivitas terlebih dahulu, lalu dilakukan insisi untuk dilakukan pembersihan
jaringan-jaringan nekrotik. Kita evaluasi kartilagonya, jika intak dan abses septum bilateral, maka perlu dibuat insisi kontralateral tidak satu level. Kemudian pus dan jaringan lunak kartilago nekrotik tersebut dibersihkan, kemudian dicuci dengan larutan garam fisiologis, kemudian dilakukan pemasangan drain selama 2-3 hari dan tampon ringan di kedua kulminasi selama 2-3 hari. Ini untuk videonya, prosedur insisi dan drainase abses septum. Kita kan adanya edema, hiperemis, dan didapatkan bilateral kanan dan kiri. This is consistent with either a septal hematoma or abscess. Lalu kita lakukan pemeriksaan kultur dan sensitivitas. Kita ambil pusnya terlebih dahulu untuk diperiksakan dan dilakukan antibiotik sensitif apa yang dapat diberikan. Insisi. Setelah dilakukan insisi, kita lakukan pembersihan pus dan jaringan lunak dan kartilago nekrotik dibersihkan sampai bagian posterior. Kemudian setelah sudah dibersihkan, kita dapat lakukan pemasangan tampon dan at the end of the procedure, the wound is irrigated and left partially open to allow for further drainage during the healing process. After surgery, the patient was treated with culture-corrected antibiotics. At 6 months after surgery, he was noted to be symptom-free. The patient is a 25. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang PR-nya tadi belum? Untuk PR, dok. Salah. Gimana nih? Oh, sebentar, dok. Share screen lagi. Ini untuk PR-nya dikasih ke arah intrakranial, dokter. Dari sini saya dapat menjelaskan tentang trombosis sinus cavernosus. Ini adalah gambar sinus cavernosus. Sinus cavernosus itu merupakan ruang-ruang vena dengan arteri karotis interna dan beberapa saraf kranial yang melewati sinus cavernosus tersebut. Sinus cavernosus ini dibungkus oleh lapisan dura dan berlokasi pada sisi medial fossa kranial media dan lateral dari daerah selar. Dari daerah sinus cavernosus ini terdapat vena facialis yang berhubungan dengan sinus cavernosus dengan beberapa anastomosis, yaitu vena angular, supraorbital, ophthalmic superior dan inferior, dan vena nasalis. Nah, dari segitiga berbahaya, ini adalah segitiga berbahaya yang dapat menyebabkan ke arah intrakranial karena adanya yang pertama tidak adanya lemak subkutan pada bibir atas, aliran darah yang aktif pada otot-otot daerah ini, dan ketidakmampuan vena untuk kolaps. Sehingga infeksi pada septum nasi dapat masuk ke dalam sinus cavernosus, sehingga dapat terjadi trombosis sinus cavernosus maupun meningitis. Oke, coba tolong diulang lagi. Kelihatannya PR-nya adalah bagaimana infeksi ke arah intrakranial yang disebabkan dari abses septum ya? Kalau dari abses septum, karena adanya infeksi, dokter, pada septum, kuman-kuman yang terdapat pada pus tersebut, dia masuk ke dalam sinus cavernosus ini melalui pembuluh darah, dokter. Ya, melalui vena apa aja? Coba diulangi lagi. Ini kan ada segitiga ini kan?
Segitiga ini dari anastomosisnya itu ada vena alveolar, supraorbital, ophthalmic superior, inferior, dan vena nasalis, dok. Jadi melalui vena nasalis kalau yang abses septum. Oke, ya itu. Jadi itu yang harus dijelaskan ya. Jadi kenapa sih kalau abses septum kok atau ada infeksi pada jaringan lunak hidung atau ada infeksi di daerah hidung, bisa terjadi infeksi ke intrakranial. Jadi itu yang harus diketahui. Jadi beberapa vena yang ada di situ mempunyai aliran baliknya itu masuk ke area cavernosa. Nah, itu yang bisa menimbulkan infeksi. Ya. Oke, terima kasih untuk presentasinya, Bu Dini. Sekarang kita buka untuk forum diskusi ya. Siapa yang ingin bertanya dulu? Izin bertanya, dokter. Silahkan. Izin bertanya untuk Bu Dini, untuk tata laksananya tadi kan dilakukan insisi drainase. Yang mau saya tanyakan untuk pemasangan tamponnya setelah insisi drainase, apakah kita pasang tampon di area kavum-nasi saja sudah cukup atau bisa kita selipkan tampon itu di antara kartilago septum dengan mukosanya? Terima kasih. Ya, silakan dijawab. Tadi pada slide penata laksanaan. Bu Sufi untuk kalau pada pelaksanaan insisi dan drainase abses septum di bagian antara kartilago dan mukosa biasanya dilakukan pemasangan Henskundrin. Setelah itu di dalamnya, kemudian untuk yang tampon itu di daerah kavum-nasinya dan dipertahankan selama 2-3 hari. Jadi tamponnya itu di kavum-nasinya, sedangkan yang di dalam yang sudah kita insisi tersebut kita letakkan biasanya Henskundrin dan dipertahankan selama 2-3 hari. Oke, pertanyaannya adalah perlu tidak dipasang tampon di dalamnya? Kalau perlu kenapa? Kalau tidak perlu apa alasannya? Tidak perlu karena untuk di dalamnya jika kita pasang tampon mungkin bisa resiko terjadinya perforasi abses septum. Kenapa terjadi perforasi? Kalau kita pasang tampon bisa menghambat vaskularisasi daerah tersebut. Kenapa bisa menghambat vaskularisasi? Terjadinya pressure di pembuluh darah, dok. Kurang tepat. Saya setuju tidak perlu dipasang tampon di dalam septumnya, tapi alasannya bukan itu. Bisa menempel kembali dan menjadi infeksi kembali nggak, dok? Adanya tampon di dalam rongga septum itu akan menimbulkan suatu mediator kuman ya, malahan ya. Jadi dia bisa bertindak sebagai media kuman. Yang kedua, dia menyebabkan adanya dead space. Padahal kita tidak mengharapkan adanya dead space antara mukosa kanan dan kiri. Harapannya, kalau tidak ada dead space, mukosa itu akan menempel kembali sehingga tidak terjadi perforasi akibat infeksi sekunder. Kalau dipasang tampon di dalam septumnya, yang ditakutkan tadi, yang pertama tamponnya malah jadi suatu media untuk kuman, pertumbuhan kuman, yang kedua malah jadi dead space dan akhirnya mukosanya tidak jadi menempel sehingga tidak ada wound healing. Itu Bu Sufi ya. Baik, dokter. Menjawab, dok. Oke. Mungkin ada tambahan dari Dokter Desi atau Dokter Rice? Iya, itu memang ada dua pendapat ya, An. Iya, dokter. Jadi, Ana yang tadi dengan tidak memasang tampon sebagai drainase, tapi ada juga pendapat
yang kita harus memasang itu ya. Jadi diselipkan di situ untuk mungkin 1 hari saja cukup ya, supaya aliran dari pus yang tersisa, karena selain ada pus yang tersisa, meskipun kita sudah bersihkan, kalau tadi Dini bilang dibersihkan dengan NaCl ya, sebetulnya bisa juga dengan perhidrol supaya dia lebih tertarik ya, bisa tertarik kotoran-kotoran sisa-sisanya itu. Baru kemudian dengan NaCl. Nah itu. Tapi kalau habis terjadi suatu proses abses itu, tidak, meskipun bersih, tetap akan terjadi suatu pembentukan dari sekresi dari submukosanya di situ ya, ada cairannya gitu. Nah itu juga kadang-kadang bisa dengan pemasangan tampon yang drainase itu tipis saja, nah itu bisa dia dibantu keluar. Nanti hari pertama kita tarik, kita ambil sudah sambil melihat bagaimana. Terus pendapat yang kedua seperti Ana tadi, betul juga. Jadi kita harus lihat situasi dan kondisi dari pasien itu. Itu mungkin yang bisa jadi masukan, An. Boleh dokter, kalau misalnya untuk tamponnya mungkin tidak menggunakan kasa, tapi menggunakan seperti yang ditulis di modul dok, menggunakan seperti drain handscoon atau penrose drain seperti itu. Iya, tidak boleh dengan kasa memang. Iya, tadi kelihatannya yang dimaksud Sufi tampon kasa dokter, kan bisa jadi media kuman yang ditakutkan. Oh iya, iya. Jadi ya, enggak boleh tetap kalau dipasang drain ya dok, tapi bukan iya, bahan kasa ya dok. bukan bahan kasa ya, betul. Iya, terima kasih dokter, setuju. Jadi seperti yang di modul, jadi tetap kita pasang drain, cuman kita harus memperhatikan materialnya. Harapannya adalah tidak material yang kita pasang itu tidak menjadi media kuman baru. Seperti itu mungkin ya dok? Iya, betul. Kan kita juga memberikan antibiotik kan itu kan? Iya, tetap diberikan antibiotik dokter. Ya. Terima kasih dok masukannya. Dari dokter Eci? Iya dok, terima kasih. Mungkin lebih baik, kalau nggak salah di pembacaan modul sebelumnya memang ada pertanyaan penrose drain itu seperti apa sih, jadi ada gambar penrose drain-nya. Kemudian kalau di modul dikatakan pemakaian tampon ringan, tapi itu di kafumnasi bukan di septum. Jadi kan septum pertanyaannya untuk mencegah hematom septum. Ya, itu aja sih dok, sesuai dokter izin. Ya, terima kasih. Jadi nanti pada prinsipnya tetap kita memasang tampon untuk fiksasi. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi tampon fiksasi itu berarti di luar incisi, sedangkan yang di dalam dari septum kita memasang drain. Prinsipnya itu. Jadi tadi mungkin sudah jelas ya Bu Sufi ya. Jadi perbedaan yang dipasang di dalam dan yang kita pasang di luar. Beda dan fungsinya. Jadi fungsinya berbeda. Yang satu untuk drain, yang satu untuk memfiksir agar terjadi penempelan atau wound healingnya lebih baik lagi. Ya, ada pertanyaan yang lain lagi? Tidak ada pertanyaan. Yang pin kuning sama pin merah. Abses septum itu seharusnya ya abses septum kan sesuatu yang mungkin kita temui sehari-hari ya, dan itu harusnya bisa dikerjakan oleh pin kuning. Jadi harusnya pin kuning sudah bisa melakukan penatalaksaan di bawah supervisi, kemudian pin merah juga seharusnya sudah tahu terutama untuk gejala dan tanda. Tidak ada pertanyaan. Kalau gitu untuk, ya silahkan. Nurul, dokter izin bertanya dok. Boleh. Tadi dijelaskan ada salah satu komplikasi dari abses septum itu adalah saddle nose. Ketika kita mengedukasi ke pasien untuk melakukan tindakan insisi drainase, ada kemungkinan kalau dia sudah banyak membuat nekrotik di septum nasi, dia akan jadi komplikasi tersebut. Kemudian bagaimana kita mengedukasi ke pasien jika itu terjadi dan seandainya terjadi saddle nose, kapan
akan dilakukan rekonstruksi pasca insisi drainase, dokter. Oke, silakan dijawab Bu Dini. Memang pada komplikasi dari abses septum biasanya terjadi sudden nose apabila abses septum ini tidak segera ditangani. Ini merupakan memang tindakan yang dari THT untuk tindakan segera. Jika tidak dilakukan tindakan segera atau yang datang dengan abses septum beberapa hari, kita dapat melakukan edukasi bahwa ini akan bisa terjadi adanya sudden nose setelah dilakukan tindakan. Namun untuk berapa hari setelah dilakukan insisi drainase dapat dilakukan rekonstruksi, mungkin drainnya sudah dicopot dan komponennya juga sudah dicopot dan kita lakukan evaluasi dari pemeriksaan fisik dan anamnesis sudah reda infeksinya, dapat dilakukan rekonstruksi lebih lanjut gitu dokter. Jadi tadi coba diulangi, kapan terjadi saddle nose? Jika abses septumnya tidak segera ditangani, dok. Kenapa bisa terjadi saddle nose? Bisa terjadi saddle nose kan karena ada trauma septum, dokter. Kemudian dia kan merobek pembuluh darah yang berbatasan dari tulang rawan dan septum nasi itu. Kemudian darahnya bisa makin lama makin terkumpul, pusnya makin lama makin terkumpul sehingga merusak kartilago dan epitelium daerah. Jadi jatuh jadi adanya saddle nose. Bukan trauma dia. Bagaimana patofisiologi terjadinya saddle nose pada pasien dengan abses septum? Coba kamu buka gambarnya tadi sambil dijelaskan. Jaringan penunjangnya karena pus yang terkumpul di situ jadi ini dok, kartilagonya Mana kartilagonya ditunjuk? Ini dok, bagian. Jadi akan terjadi saddle nose bila ada yang dari rinologi yang bisa bantu. Jadi boleh. Saddle nose itu kan proses absesnya kan di septum nasi, dok. Jadi di mana septum nasi itu kan ada kartilago septumnya. Nah, dari proses abses atau proses infeksi itu, dia juga merusak komponen kartilagonya di situ, dokter. Jadi bisa jadi hampir seluruh kartilagonya, bahkan hingga sampai ke daerah kistonnya itu juga kartilagonya rusak dan hilang, dok. Sehingga pada penyembuhannya, walaupun tidak terjadi perforasi septum, dapat terjadi saddle nose karena sudah tidak ada sandaran untuk septumnya, dok. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Rahma. Jadi pada prinsipnya kita lihat potongan sagital dari septum. Di mana kalian lihat pada gambar itu, boleh ditunjuk kartilago septum di potongan sagitalnya, Bu? Ya. Nah, jadi kalau terjadi abses, itu akan terjadi penumpukan abses itu bisa menimbulkan nekrosis pada kartilago septum. Di mana nekrosis yang terjadi, kalau terjadinya di area inferior, itu tidak berbahaya. Karena kita tahu prinsipnya untuk suatu kartilago dan struktur septum itu bisa menunjang bentuk hidung, itu adalah bentuknya seperti L terbalik. Bu Dini bisa coba digambar di situ L terbalik. Jadi kayak tiangnya adalah bagian depan, bagian atas itu 1,5 cm, mulai dari tulang nasal bone ya, sampai ke kartilago itu kurang lebih 1 sampai 1,5 cm, sedangkan di anterior itu sekitar 3 sampai 5 mm. Jadi selama jaringan penyokong itu, penopang itu tidak terganggu, maka tidak terjadi saddle nose. Jadi kalau kita balik,
pada proses abses septum atau hematom septum, di mana terjadi destruksi pada kartilago di sisi superior yang mengganggu tadi bentuk L terbalik tadi ya. Jadi penopang dari hidungnya itu mengalami destruksi, itu akan terjadi saddle nose. Jadi penjelasannya seperti itu. Kenapa kok bukan tulangnya yang terkena? Karena biasanya yang terjadi destruksi atau karena nekrosis akibat penekanan dari abses atau infeksinya itu adalah jaringan kartilago. Nah, itu tadi penjelasannya Bu Nurul. Kemudian pertanyaan Bu Nurul yang kedua adalah bagaimana kita melakukan edukasi pada pasien. Karena kadang-kadang hidungnya pada awalnya masih tetap bagus karena terisi abses, tapi apabila sebenarnya sudah terjadi destruksi, setelah kita membersihkan absesnya, dan pada saat kita membersihkan, kita harus membersihkan jaringan granulasi. Jadi jaringan yang tidak sehat itu kan harus dibuang ya. Nah, kadang-kadang termasuk dari sebagian jaringan kartilago yang sudah rusak. Otomatis pasca dilakukan evakuasi abses bisa kemungkinan terjadi saddle nose karena sebetulnya memang kartilagonya sudah rusak, tapi karena masih penuh abses, jadi kesannya hidungnya baik-baik aja. Begitu absesnya dievakuasi, baru kelihatan saddle nose. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengedukasi, Bu Dini? Cara mengedukasinya diberitahu di tahap awal dokter sebelum dilakukan insisi drainase. Jadi kita beritahu karena abses septum ini dapat terjadi hidung turun atau saddle nose, sehingga pada saat setelah dilakukan insisi drainase pasien enggak. Mungkin cara menerangkannya ke gimana cara kamu edukasi gitu. Coba di Bu Dini ngomongnya seperti apa ke pasien? Dipraktekin maksudnya. Praktekan ya. Ini ya Pak, Bu, karena ini diagnosis dari penyakit Bapak ini kan abses septum. Nah, kita akan melakukan insisi drainase. Jadi nanti abses itu apa, Dok? Apa namanya? Abses itu terkumpulnya kayak nanah gitu di dalam tiang hidungnya Bapak. Jadi nanti tata laksanaannya kita ambil si nanahnya itu yang di dalam hidung tersebut. Setelah itu kita nggak tahu nanti kemungkinan bisa terjadi adanya hidung diambil karena nanti diambil itu bisa hidungnya bisa turun karena tulang-tulang yang membuat hidung Bapak naik itu sudah dimakan sama nanahnya itu, jadinya bisa turun hidungnya Pak. Ini kan sekarang belum turun. Ini ada Godzilla-nya di situ. Bukan begitu. Ini masa dimakan sama nanah. Bahasa awam juga boleh, tapi nggak seperti itu. Ya, nanti akan kita harus tetap bahasa awam, tapi tetap harus profesional. Kita harus ditunjukkan juga. Ya. Jadi harus menerangkannya karena ini sudah sekian hari atau sekian minggu ada nanah di dalam itu. Ya, itu mungkin sudah terjadi kerusakan pada tulang-tulang ini, sehingga pada saat nanti dilakukan pembersihan, gitu dong bilangnya. Yuk ulangi lagi coba caranya. Jadi mungkin kesepakatan ya, jadi kalau septum itu kita menyebutnya sebagai sekat hidung ya. Jadi sekat hidung, kemudian tulang-tulang yang pembentuk itu kita bisa menyebutkan sebagai struktur tulang penyangga hidung sehingga membentuk bentuk hidung seperti yang kita lihat seperti ini. Jadi mereka paham kalau nanti bentuknya berubah karena struktur penyangganya ada yang rusak. Seperti itu. Coba boleh diulangin. Iya dokter, mohon maaf dok. Jadi udah Pak, hijau kok sebenarnya kok. Jadi Pak Bu, ini penyakit dari Bapak ini itu adanya kumpulan nanah di dalam sekat hidung Bapak. Nah,
karena ini prosesnya sudah lama, nanti kan akan kita lakukan insisi drainase, yaitu diambil tuh nanahnya nanti setelah dilakukan pengambilan itu mungkin dapat Dikeluarkan, terjadi bukan diambil, dikeluarkan, dikeluarkan dibersihkan. dikeluarkan dan dibersihkan nanahnya. Nah, kemudian karena adanya proses infeksi di daerah tersebut dan terjadi struktur tulang penyangga hidungnya itu karena sudah terjadi proses infeksi dan pertumbuhan di situ dapat menyebabkan hidung turun. Jadi setelah dilakukan insisi drainase kemungkinan dapat terjadi hal tersebut. Ya udah. Tapi ada satu kalimat yang hilang yang tadi diberi contoh oleh Dr. Ana ya. Nanti dipelajari lagi. Yang penting harus memberikan keterangan dengan baik supaya tidak terkejut orangnya ya. Baik, Dokter. Ya, jadi yang poin pentingnya adalah kita mengedukasi bahwa kalaupun nanti terjadi deformitas pada wajah, terjadi perubahan pada struktur hidung, itu bukan murni karena tindakan operasi, tapi bisa terjadi karena proses absesnya itu sendiri. Itu yang harus diperjelas di awal. Jadi pasien tidak kaget dan tidak menuntut misalnya atau marah misalnya pada kita karena kita sudah menjelaskan dulu. Kan tadi Bu Dini kan sudah, makanya saya minta untuk menjelaskan patofisiologi. Karena kalau kita paham anatomi dan patofisiologi, kita bisa menjelaskan dengan baik ke pasien. Gitu ya. Jadi dari awal sudah dijelaskan perjalanan penyakitnya seperti apa, kemungkinan komplikasi akibat penyakitnya itu seperti apa, itu sudah disebutkan sejak awal. Gitu. Tadi yang nanya Bu Nurul ya? Iya, Dokter. Sudah terjawab pertanyaannya? Ampun, Dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Yang lain Izin silakan. bertanya, Dokter. Boleh. Izin menanyakan untuk kasus-kasus abses septum ini untuk kami di daerah yang tidak ada fasilitas endoskopi, apakah bisa dilakukan, Dokter? Kemudian indikasi kapan kita rujuk untuk pasien-pasien dengan abses septum ini kapan ya, Dok? Terima kasih, Dok. Oke, silahkan dijawab dulu sama yang baca modul. Dok, mungkin untuk kalau di daerah, ini kan insisi drainasenya bisa lokal atau mungkin sebelumnya bisa dilakukan aspirasi dulu dan dilakukan kultur sensitivitas untuk memberikan antibiotik sesuai yang sensitif. Kemudian dapat juga bisa dilakukan insisi drainase secara lokal. Caranya? Pertanyaannya kan tadi kalau tidak ada sarana endoskopi, jadi bukan masalah general anestesi atau lokal anestesi. Mungkin kalau misalnya nggak ada endoskopi kan kita harus, kalau nggak ada endoskopi berarti kan kita nggak bisa lihat sampai dalam, Dokter. Jadi kalau di daerah sih mungkin lebih ke diaspirasi dulu, Dok, sehingga aksesnya keluar dulu dan dilakukan kultur dan diberikan antibiotik sesuai kultur gitu aja dulu, Dok. Kemudian dirujuk. Ya tidak boleh, kan ini pasien abses septum harusnya bisa ditanganin ya, selama dia tidak ada komplikasi. Jadi, masih ingat pada incisi pada SR apa aja? Insisi di septum pada operasi septum reseksi. Kilian L-shape. Terus, kilian apalagi? L-shape, Dok. L-shape itu apa?
Gillian, Kotel, dan Hayek. Gillian, Kotel, dan Hayek. hah? Nggak dengar? Incisi Hayek. Hayek. Oke. Jadi sebetulnya incisinya bedanya di mana, Bu Rahma? Beda di lokasinya, dokter. Kalau yang incisi Hayek itu tepat di batas anteriornya septum. Kalau yang Kotel, incisi Kotel itu sekitar 3 mili di posteriornya tepi anterior septum. Kalau yang Gillian itu tepat di titik deviasi septumnya. Oke, jadi Bu Dini saya dibantu tolong pointernya ditunjuk pada tepi kaudal dari septum. Tepi kaudal. Kaudal adalah ujung paling anterior dari septum. Tepi kaudalnya itu kan garis tuh, lihat. Nah, bukan, itu vestibulum. Nah, yang pas cartilago itu ada garis, tampak garis paling kaudal, paling depan ditunjuk, paling depan lagi, ya, oke. Ya. Jadi kalau kita tidak ada sarana endoskopi, pada prinsipnya abses septum tetap harus dilakukan incisi ya. Jadi incisi memang bisa lokal atau general anestesi. Dua-duanya punya keuntungan dan kerugian. Jadi untuk incisi lokal, kita bisa lakukan terutama pada pasien yang kooperatif. Kalau tidak ada sarana endoskopi, kita bisa lakukan incisi menggunakan metode Hayek atau hemitransfiksi. Jadi kita lakukan incisi tepat pada tepi kaudal dari septum, di mana kita bisa menggunakan lampu kepala dan spekulum hidung. Itu seperti teknik submukosa reseksi sebelum adanya endoskopi. Pada prinsipnya kita harus mengeluarkan atau mendrainase pus yang ada. Kerugiannya adalah kita tidak bisa membersihkan total. Kita tidak bisa melihat pusnya sampai sebanyak apa, sampai mengenai daerah apa. Kemudian kalau kita melakukan kuret secara tidak dengan melihat dengan endoskopi, tentu saja kita kemungkinan mencederai itu dan menimbulkan komplikasi akan lebih besar. Jadi prinsipnya kita hanya melakukan incisi, kemudian mengevakuasi atau mengeluarkan pus, kemudian dipasang drain dan ditampon untuk mengembalikan lagi posisinya. Kenapa tetap harus dilakukan? Karena abses yang tidak ditangani bisa menimbulkan komplikasi. Tadi udah disebutkan ya, komplikasinya ada komplikasi pada septumnya sendiri, menimbulkan destruksi tulang sehingga terjadi saddle nose, bisa menjadi infeksi ke arah intrakranial. Itu kalau terpaksa sekali tidak ada endoskopi. Tetapi kalau ada sarana endoskopi, kita harus melakukannya dengan menggunakan endoskopi. Karena kadang-kadang kalau kita hanya lakukan incisi kemudian dikeluarkan, itu kadang-kadang masih tersisa pus di daerah yang kantong yang kita tidak lihat. Nah, itu akan menimbulkan timbulnya pus baru atau bisa menimbulkan infeksi di bagian posterior dari septum. Jadi gitu ya. Pada prinsipnya kalau saya sih, setahu saya di modul juga diperbolehkan incisi menggunakan lampu kepala kalau memang tidak ada sarana endoskopi. Tapi kalau ada sarana endoskopi, wajib menggunakan endoskopi. Mungkin Dokter Rica ada masukan, Dok? Ya, betul An, itu seperti itu ya. Jadi kita akan berusaha juga mengeluarkan pus semaksimal kita bisa. Artinya maksimal kita bisa melihat di mana ya. Kan kita cuma pakai spekulum hidung ya. Tuh, begitu kita lakukan insisi keluar, kita bersihkan, kita kuret pelan-pelan. Nah, itu sangat berguna H2O2 ya, hidrogen peroksida di situ. Membantu ya. Tapi meskipun dengan H2O2 kita sudah sering melakukan CWL itu juga nggak bisa keluar semua ya. Terutama yang sudah terjadi
seperti kista-kista kecil-kecil itu harus betul-betul bersih jadinya ya. Ya, betul. Jadi tetap harus diincisi ya dok, nggak boleh langsung dirujuk ya dok? Nggak boleh. Aspirasi dulu, terus tetap diincisi. aspirasi, ya. Iya. Tetap aspirasi dan diincisi. Kalau pada incisi abses septum, kita tidak perlu incisi di sisi kanan kiri ya, seperti kita melakukan septum reseksi, jadi incisi pada satu sisi, kemudian kita lakukan irisan pada kartilago, sehingga kita bisa mengeluarkan pus di sisi kontralateral. Ya, ada teori memang atau bisa dua-duanya ya dok, kalau memang intak ya tapi dok. kalau septumnya, kartilago septumnya kita yakin masih utuh. Masih intak. Ya, masih intak. Jadi kita bersihkan dari satu sisi dulu. Oh, ini masih intak. Ternyata yang sebelah sana masih ada. Lalu kita buat insisi lagi. Tetapi sudah ditulis di modul tadi kan? Lokasinya harus berbeda. Ya dokter, terima kasih masukannya dok. Jadi kalau tidak ada, terutama bila tidak ada endoskopi ya dok. Iya, karena, tidak ada endoskopi terutama. Ya, jadi bisa dilakukan satu incisi kalau kartilago sudah tidak intak, atau dilakukan incisi bilateral dengan diberi jarak. Jadi incisi yang pertama kanan dan kiri tidak simetris ya. Iya, tidak simetris. Malah tidak boleh simetris ya dok, untuk menghindari terjadinya perforasi. Oke, Pak Riza, sudah terjawab? Iya dok, makasih dokter. Harus pakai lampu kepala, tapi tetap ya nggak boleh pakai senter ya, atau lampu atas ya. Siap dok. Biar lebih fokus gitu maksudnya. Nggak, soalnya nanti lampunya nggak masuk. Ada pertanyaan yang lain lagi, silahkan. Ada. Yang dari rinologi ada pertanyaan? Sambil menunggu ya dok, saya masukkan sedikit. Oke. Ya, untuk presentasinya sudah baik, PR-nya sebenarnya sudah terjawab ya Budin. Cuma PR-nya itu hanya gambar. Jadi tadi kata-katanya nggak ada. Kalau saya periksa, yang diucapkan Budini sudah benar, tapi nggak ada kata-katanya karena tidak semua peserta di sini on ya, ditambahkan. Nah, kemudian cara menjelaskan pembuluh darah di modul, kita baiknya disebutkan untuk sekalian latihan, sekalian kamu menghafal, disebutkan sumbernya. Jadi misalnya tadi kisabah, ada video misalnya, atau ada gambar yang baik, misalnya septum, sebelumnya dari arteri etmoid, arteri posterior, etmoid, misalnya dari mana sebelumnya, itu melatih untuk kalian menghafal, karena nanti menghafal tiba-tiba tetap tidak bisa. Nah, kemudian kalau kita lihat di modul asli, kalau saya karena ini pembacaan modul, jadi kita patokan modul asli dulu. Kita lihat di modul asli itu di sana hanya ada 3 gambar. Ya, mungkin Bu Dini yang udah lihat, mungkin teman-teman lain ntar bisa lihat. Kalau di modul asli infeksi jaringan penunjang hidung itu hanya ada 3 gambar, gambar septum, vena di septum, dan vena di wajah. Jadi dia di sana ngomongin vena aja. Kira-kira kenapa? Kenapa dia ngomongin vena? Nah, itu sebenarnya merupakan jawaban dari komplikasi PR abses tadi gitu. Itu jawabannya itu patofisiologi untuk komplikasi ke intrakranial itu karena vena. Makanya di modul hanya ada 3 gambar, septum, vena, vena gitu. Nah, mungkin untuk PR berikutnya ya, detail untuk patofisiologi abses septum ini bisa naik ke intrakranial, entah lewat jadi meningitis kah, trombosis venous cavernosus gitu. Jadi tambahan pembahasan mengenai danger area segitiga bahaya di wajah. Jadi kalau gambarnya tuh di sini ya, hidung sampai ke dahi. Itu kenapa? Itu intinya tuh sebenarnya vena. Dan setelah kita lihat memang di modul ini dia ngomongin vena aja. Ya.
Mungkin kalau Bu Dini, PR-nya menambahkan yang tadi, yang diomongin Bu Dini tadi, jadi bukan cuma gambar, karena modul ini kan akan dipakai sama yang berikutnya baca. Baik, Gitu ya. Jadi Dicatat tambahkan satu slide untuk keterangan. Baik, Dok. Narasi. Ya, narasi. Ada lagi Dokter Eci masukannya? Oke. Kalau dari saya masukannya seperti biasa ya, karena kita mau memperkaya modul, kita mau membuat orang yang membaca PowerPoint kita paham, dan kita mulai belajar. Kalau kita berbicara, kita punya dasar. Jadi tugas Bu Dini adalah semua yang ada di PPT ini diberikan literaturnya dari mana? Ya, dari setiap slide. Jadi tolong dicari literaturnya. Kalau itu memang murni dari modul, dilihat di modul itu ada referensi. Dicocokkan dari referensi yang ada. Kalau ternyata tidak ada dari referensi di modul, baru mencari referensi yang lain. Jadi tidak boleh mencari referensi lain ditempelkan. Yang ada adalah, jadi kalian belajar, kalau kalian membaca modul, di belakang ada referensi, kalian mulai belajar membaca referensi yang dituju. Jadi referensi yang sudah tertulis di daftar pustaka, itu dibaca satu-satu. Untuk yang membaca modul terutama ya. Jadi Bu Dini, referensinya itu dicari. Kalau kesulitan mencari, buka melalui SSO. Di SSO itu ada jurnal online, dan setahu saya semua bisa dibuka. Kalian kan bisa masuk toh menggunakan NIM kalian? Bisa, Dok. Ya, oke. Jadi pakai SSO, manfaatkan jurnal online yang ada di SSO. Kemudian referensi yang tertulis di situ bisa mungkin yang ditulis pada slide PowerPoint adalah referensi sesuai rujukan di modul. Ya, kalau nggak ketemu, baru mencari di luar. Itu mungkin dari saya ya. Itu berlaku untuk semua yang membaca modul rinologi. Karena kita mulai latihan pengen tahu. Nah, jadi kalau ada orang menulis pengen tahu tulisannya ini dapat dari mana sih gitu. Referensinya ada apa tidak ada, seperti itu ya. Kita latihan EBM. Untuk yang lain-lainnya sudah tepat, dan tadi saya setuju dengan PR berikutnya oleh Dr. Eci. Sebetulnya ini PR yang kemarin tapi belum 100% terjawab. Jadi kita harus tahu kenapa sih disebut danger area segitiga itu. Nah, kalau kita bilang itu danger area, berarti kita harus tahu patofisiologi kenapa dia disebut danger area. Kenapa kalau itu vena lebih berbahaya daripada arteri? Kenapa vena di konka itu juga berbahaya? Kenapa bisa terjadi septic shock kalau kamu kasih tampon terlalu lama? Sebetulnya itu hampir-hampir sama ya. Nah, jadi khusus yang ini nanti PR untuk pembaca modul berikutnya adalah patofisiologi. Kaitannya danger area segitiga ini pada wajah ini dengan infeksi atau penjalaran infeksi dari daerah yang disebut danger area ini ke intrakranial. Gitu mungkin ya Dr. Eci, tolong ditulis untuk PR berikutnya biar nggak terlupa lagi. Ya, mungkin dari Dr. Rica sambil menunggu pertanyaan, ada pertanyaan atau ada masukan, Dok? Ya, tadi saya dengar untuk komplikasi lokal itu ya, salah satunya adalah septum deviasi. Mungkin itu juga bisa diterangkan atau mau dijadikan PR boleh. Karena komplikasi lokalnya septum deviasi ini saya agak sedikit terganggu ya, An. Ya, Dok. Itu. Terus yang kedua, pemeriksaan penunjang. CT scan dengan kontras. Kapan dilakukan itu? Apakah semua yang kita suspek septum abses ini harus diperlukan CT scan dengan kontras? Ya.
Jadi itu harus betul-betul diperhatikan, karena kalau acuan modul ini kelompatan, kita tidak melihat dengan benar, nanti akan dipakai sebagai acuan oleh kalian semua nanti di daerah. Wah, nggak ada kontras nih, CT scan-nya gimana gitu kan ya. Nah, jadi kan harus betul-betul kita perhatikan. Kadang-kadang di modul ada tulisan seperti itu, tapi kita harus mencari kenapa, kapan, gitu ya. Terus harus kita telusuri supaya nanti bisa jadi bekal yang baik untuk anak-anak di daerah nanti ya. Oke, itu Dok. Iya dok, saya tadi juga ingin bertanya, jadi ingin menambahkan untuk PR yang berikutnya adalah indikasi. Jadi indikasi pemeriksaan penunjang yang tertulis di situ, itu harus ada indikasinya. Kapan kita lakukan CT scan SPN dengan kontras, kapan kita lakukan misalnya pemeriksaan penunjang lainnya, itu indikasinya harus ada. Kemudian yang sebelum ini, Bu, slide sebelumnya. Lagi, saya minta ditambahkan untuk literatur ya. Di sini kan ada beberapa etiologi. Itu apakah memang tidak ada prosentasenya? Jadi minta tolong ditambahkan prosentase insidensi dari etiologi, kemudian prosentase dari kuman, tidak hanya satu ya, lebih dari satu, karena kita tahu kemungkinan berbeda kultur, berbeda negara akan ada perbedaan jenis kuman. Seperti itu. Ya, terus slide yang sesudah ini, nah komplikasi, ini juga perlu diberikan prosentase. Jadi berapa persen sih sebetulnya septum deviasi itu, septum deviasi, abses septum ini menjadi saddle nose, berapa persen menjadi selulitis, vestibulitis, seperti itu. Ya, kemudian mungkin pertanyaan untuk Bu Dini, tadi seperti yang ditanyakan Dr. Rice, kenapa abses septum bisa menyebabkan septum deviasi? Karena adanya penekanan dari pusnya, dok. Penekanan yang seperti apa atau abses yang seperti apa bisa menimbulkan septum deviasi? Kalau menurut logika bisa nggak abses septum jadi septum deviasi? Kalau menurut konsepnya kurang mungkin ya, dok. Ya, jadi kalau pada pemeriksaan fisik gambaran septum deviasi dalam tanda kutip ya, tampak deviasi ke satu sisi karena ada absesnya mungkin, tapi kalau menyebabkan septum deviasi kok kelihatannya patofisiologinya nanti akan jauh sekali. Jadi note untuk Dr. Eci, PR untuk mungkin yang berikut-berikutnya adalah masing-masing komplikasi ini dicari patofisiologinya. Jadi komplikasi yang tertulis pada modul itu harus dideskripsikan patofisiologi. Karena kita harus tahu kalau kita bicara, oh ini nanti akan menjadi X seperti itu. Kita harus tahu kenapa sih kok abses bisa jadi X, bagaimana sih caranya seperti itu. Mungkin begitu ya Dr. Rice? Iya, betul. Itu yang maksud saya. Betul, An. Sama-sama, Dok. Masih ada lagi pertanyaan atau masukan? Kalau ya, silahkan. Di sini aku mau menanyakan, awalnya abses septumasi itu kan bisa terjadi karena trauma yang menyebabkan hematom pada septum, lalu berkembang jadi abses. Nah, untuk tata laksananya sendiri, pada saat masih jadi hematom, pada saat awal masih jadi hematom, itu apakah tata laksananya juga sama seperti pada saat sudah jadi abses, dokter? Boleh. Bu Dini bisa menjawab dulu. Apakah tata laksana hematom pada septum nasi sama dengan tata laksana pada abses?
Kalau menurut saya, dokter, untuk tata laksana hematom, itu kan pada prinsipnya hematom itu terdapat darah. Jadi pada prinsipnya dengan mengeluarkan darah saja dan mengurangi tekanan pada daerah tersebut sudah bisa selesai, dokter. Namun untuk abses septum kan tetap harus dilakukan kultur sensitivitas karena ada pus dan segala macamnya. Jadi tata laksananya perbedaannya di Ya, memang kalau kita lihat, kalau pada hematom, ada beberapa referensi yang bilang hematom itu nanti bisa diresorpsi oleh tubuh. Cuman memang khusus pada septum, saya setuju apabila dievakuasi. Karena tadi kita berpikiran darah itu akan bisa menjadi media kuman. Yang kedua, adanya penekanan yang terlalu lama di area septum yang ditakutkan akan terjadi jaringan nekrotik atau terjadi nekrotik pada kartilago ataupun pada mukosanya. Jadi malah nanti ditakutkan terjadi saddle nose atau perforasi. Jadi kalau saya sih prinsipnya setuju dilakukan evakuasi untuk hematom. Mungkin dari Dr. Eci atau Dr. Rica ada referensi lain, Dok? Iya, tinggal dilihat Ya, Dok. seberapa banyak hematomnya, seberapa besar hematomnya yang terjadi. Ya, jadi kan kita kalau mendiagnosa pertama, kalau itu karena trauma, kemudian kita lihat ada keluhan trauma, kita lihat gitu ya. Kalau hematomnya sedikit aja, nggak apa-apa, kita biarkan aja, tapi kita tetap profilaks dengan antibiotik, ya. Kemudian juga dikasih antiinflamasi, seperti itu. Biasanya bagus, ya. Biasanya memang betul menurut beberapa referensi itu memang baik hasilnya karena dia sudah diabsorpsi dengan baik. Tapi memang perlu kita pantau ya. Saya pernah ada 2 pasien itu bagus juga, tapi karena hematomnya tidak terlalu besar. Ya, jadi kalau hematomnya mungkin cukup besar, ya menurut saya setuju dengan Dokter Ana ya. Baik, Ya, Dok. gitu Berarti kan. tergantung itu ya, Dok. Berarti tergantung ukuran, kemudian mungkin lokasi ya, unilateral atau bilateral begitu ya, Dok. Iya, betul. Tetap kita harus melihat semuanya itu. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Dr. Eci, ada masukan? Nggak ada, geleng-geleng. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan dari yang lain? Tidak ada. Mungkin kalau tidak ada, untuk pembacaan abses septum ini kita cukupkan ya. Ya. Kita lanjutkan untuk materi yang kuliah pada pagi hari ini mengenai endoskopi.